Kita tadi masuk sampai ke yang namanya sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan, sanksi administrasi. Sanksi administrasi, kalau yang dulu itu 2%, ini sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, untuk sanksi administrasi perpajakan itu adalah sebesar 2%. Rumusnya, sanksi administrasi itu 2% dikalikan dengan lama terutang pajak sampai dengan waktu pembayaran atau sampai dengan saat terbitnya STP, surat tagihan pajak. Kalau misalnya dia tidak bayar sampai dengan terbitnya STP, maka sanksi administrasi dihitung sampai dengan waktu terbitnya STP. Kemudian dikalikan kembali dengan jumlah pajak terutang. Ini untuk rumusnya. Jadi untuk rumus sanksi administrasi itu tetap sama, yang berbeda itu hanya besarnya sanksi administrasi. Kalau dulu 2%, kalau sekarang berdasarkan UU Cipta Kerja. Jadi sanksi administrasinya itu lihat ke acuan BI rate. Jadi kita lihat kalau yang sekarang, maka sanksi administrasi perpajakan itu berdasarkan suku bunga acuan BI ditambah dengan persentase denda sesuai ketentuan yang tercantum pada UU Cipta Kerja klaster perpajakan, kemudian dibagi 12, berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Ini yang sekarang. Jadi makanya dia bisa berubah-ubah karena suku bunga acuan BI dia bisa turun, dia bisa naik. Kalau suku bunga acuan BI naik, tarifnya pasti naik, tarif sanksinya pasti naik. Kalau suku bunga acuan BI turun, tarif sanksinya itu juga pasti turun. Sehingga pengenaan sanksi pajak sejak berlakunya UU Cipta Kerja ini sifatnya fluktuatif, mengikuti pergerakan tingkat suku bunga acuan BI. Kalau dulu kan dia single tarif 2%, seperti yang saya bilang tadi, 2% per bulan untuk setiap sanksi administrasi. Jadi kalau misalnya untuk sanksi administrasi yang sekarang, untuk tanggal 1 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021, ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 38 KMK 10/2021 yang biasa kita hitung. Itu masuk ke klaster yang kedua sini. Pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2, pasal 9 ayat 2B, itu sebesar 0,93%. 0,93% ini hanya berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober 2021. Nah, untuk yang saya suruh kamu hitung nanti, itu kita anggap saja sanksi administrasinya masih yang dulu, yang single tarif, masih yang 2%. Contoh, angsuran PPh pasal 25 PT AAA pada masa pajak Januari 2018 itu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian PT AAA melakukan pembayaran pajak pada tanggal 25 Februari 2018 sebesar 10 juta. Angsuran pajaknya itu 20 juta, tapi dia hanya bayar 10 juta. Kemudian ada sisanya, berarti 20 juta dikurangkan 10 juta. Masih ada sisanya sebesar 10 juta, dia tidak bayar lagi. PT AAA tidak bayar lagi sampai terbit STP atau sampai terbit yang namanya surat tagihan pajak pada tanggal 8 Juni 2018. Hitung berapa sanksi perpajakan yang harus dibayar oleh PT AAA. Maka kita lihat angsuran PPh pasal 25 PT AAA masa pajak Januari 2018 itu adalah sebesar 20 juta.
Masa pajak Januari 2018. Pertama sekali kita harus lihat kapan jatuh tempo. Untuk masa pajak Januari 2018, masa jatuh temponya itu adalah 15 Februari 2018. Ingat, PPh pasal 25, jatuh tempo pembayarannya adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Sehingga masa pajak Januari 2018 jatuh temponya adalah 15 hari setelah tanggal atau setelah berakhirnya bulan Januari. 15 hari berarti tanggal 15 Februari. Itulah masa jatuh temponya. Kemudian dia bayar pertama 10 juta. Pembayaran pertamanya itu 10 juta dibayar pada tanggal 25 Februari 2018. Otomatis ini sudah melewati tanggal jatuh tempo. Karena tanggal jatuh tempo adalah 15 Februari. Dia bayar di tanggal 25 Februari, otomatis sudah lewat. Karena sudah melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi perpajakan, akan dikenakan sanksi administrasi. Berapa sanksi administrasi yang dikenakan? Pembayaran pertama ini kita anggap dia merupakan sanksi administrasi yang pertama. Sehingga sanksi administrasi yang pertama adalah sebesar 2%. Sehingga sanksi administrasi yang pertamanya itu adalah sebesar 2% dikalikan dengan lamanya. Lamanya itu adalah 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena dia sudah melewati tanggal jatuh temponya. Walaupun kamu bayarnya di tanggal 16, itu sudah dianggap 1 bulan. Jadi kalau sudah lewat dari tanggal 15 Februari, itu sudah dianggap 1 bulan. Kemudian dikalikan dengan jumlah pajak yang dibayar, 10 juta rupiah. Sehingga 2% kali 1 bulan kali 10 juta, nilainya adalah sebesar 200.000. Jadi sanksi administrasi yang pertama yang untuk tanggal 25 Februari yang dia bayar ini adalah sebesar 200.000 rupiah. Kemudian masih ada lagi sisanya. Sisanya masih ada lagi 10 juta. Karena kan tadi angsuran PPh-nya itu 20 juta. Dia bayar pada tanggal 25 Februari itu hanya 10 juta, sehingga masih ada sisa 10 juta lagi. Sisa 10 juta ini tidak dibayar sampai terbit surat tagihan pajak, sampai terbit STP pada tanggal 8 Juni 2018. Maka kita akan hitung sanksi administrasi yang 10 juta ini ketika terbit STP surat tagihan pajak. Sanksi administrasi ini kita sebut namanya dengan sanksi administrasi yang kedua. Sanksi administrasi yang kedua ini 2% kali 5 bulan. 5 bulan ini dari mana? 5 bulan ini dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni, sampai dengan terbitnya STP, sehingga Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Kemudian kalikan dengan jumlah pajak yang dibayar. Jumlah pajak yang dibayar yang kedua kali itu pasti 10 juta kekurangannya. Maka sanksi administrasi yang kedua itu adalah 1 juta rupiah. Sehingga total sanksi administrasi yang harus dibayar oleh PT AAA adalah sebesar Rp1.200.000, yaitu sanksi administrasi yang pertama tadi, yang 200.000, ditambah dengan sanksi administrasi yang kedua, yang 1 juta. Jadi sanksi administrasinya adalah sebesar Rp1.200.000. Oke. Kemudian contoh misalnya, apabila surat tagihan pajak terbit pada tanggal 30 Desember 2018,
hitunglah sanksi administrasi yang ada di bawah ini. Jadi yang pertama misalnya bulan Januari, jumlah pajak terutangnya 200 juta. Dia bayarnya juga 200 juta. Tanggal pembayaran 8 Februari. Maka kita hitung berapa sanksi administrasinya. Jadi yang pertama tadi, angsuran PPh 25 Januarinya sebesar 200 juta. Kemudian jatuh tempo untuk Januari itu adalah tanggal 15 Februari. Dibayar 200 juta pada tanggal 8 Februari. Sehingga tidak ada yang namanya sanksi administrasi. Kenapa? Karena dia bayarnya sebelum tanggal jatuh tempo dan dibayar full. Angsurannya 200 juta. Dia bayarnya juga 200 juta. Jatuh temponya 15 Februari. Dia bayar sebelum tanggal 15 Februari, yaitu tanggal 8 Februari. Maka tidak ada yang namanya sanksi administrasi. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bulan Februari. Jumlah pajak terutangnya sama, juga 200 juta. Kemudian jumlah pajak yang dibayar hanya 175 juta. Ini dia bayar pada tanggal 15 Maret. 15 Maret 2018. Bulan Februari, jumlah pajak 200 juta rupiah. Jumlah pajak yang dibayar 175 juta rupiah. Tanggal pembayarannya 15 Maret. Kemudian tidak ada lagi kelihatan dia bayar. Harusnya kan masih ada sisanya 25 juta lagi. Karena jumlah pajak terutang 200 juta, jumlah pajak yang dibayar 175 juta, masih ada lagi sisa sebesar 25 juta. 25 juta ini dia tidak bayar, berarti akan kita hitung ketika terbit STP, yaitu ketika tanggal 30 Desember 2018. Berapa nilai sanksi administrasi perpajakannya? Maka kita bisa lihat angsuran PPh 25 Februari itu 200 juta, jatuh temponya 15 Maret, karena 15 hari setelah setelah habis bulan. Jadi 25 bulan Februari berarti jatuh temponya 15 Maret. Dibayar 175 juta. Pada tanggal 15 Maret. Sisanya, berarti masih ada sisanya 25 juta. Tidak tahu atau tidak ada pembayaran. Maka kita anggap sampai saat terbit STP. Atau surat tagihan pajak terbit tanggal 30 Desember. Sanksi administrasinya berapa? Maka kita lihat angsuran PPh-nya itu adalah sebesar 200 juta. 200 juta ini hanya dibayar sebesar 175 juta pada saat 15 Maret. Jadi harusnya sanksi administrasi yang pertama. Ini berarti tidak ada sanksi administrasi. Kenapa? Karena 175 juta ini
dia bayar pada saat tanggal jatuh tempo, pada saat tanggal 15 Maret. Otomatis 175 juta ini tidak akan kena sanksi. Tapi yang sisanya 25 juta lagi tidak dibayar sampai terbit STP. STP-nya Suaranya nggak kedengaran, Bu. Nggak ada suara, Bu. sanksi administrasi yang pertama. Karena ini angsuran Februari 200 juta, jatuh temponya 15 Maret. Dibayar 175 juta pada tanggal 15 Maret. Kemudian sisanya 25 juta tidak dibayar. Kemudian STP-nya diterbitkan pada tanggal 30 Desember. Maka sanksi administrasi yang pertama ini tidak ada atau tidak kena sanksi administrasi. Kenapa? Karena 175 juta ini dia bayar pada saat tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh temponya 15 Maret. Dia bayar 175 juta pas pada tanggal 15 Maret. Jadi tidak kena sanksi administrasi. Angsurannya 200 juta. Dia sudah bayar 175 juta. Masih ada sisa 25 juta. 25 juta inilah yang dikenakan sanksi administrasi karena sudah tidak bayar. Kemudian diterbitkan surat tagihan pajak pada 30 Desember. Jadi untuk sanksi administrasi yang kedua adalah besarnya tarif 2%, kemudian dikalikan dengan lamanya, mulai dari bulan Maret sampai ke bulan Desember. Ini berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 10 bulan. Kemudian dikalikan dengan jumlah pajak yang dibayar. Berarti dikalikan dengan 25 juta. Sehingga sanksi administrasi yang kedua ini adalah sebesar 5 juta rupiah. Maka total sanksi administrasinya adalah sebesar 5 juta rupiah. Karena kan yang 175 juta ini dia tidak kena sanksi administrasi. Yang kena sanksi administrasi ini hanya yang 25 juta. Itulah untuk menghitung sanksi administrasi. Jadi yang kita hitung ini adalah yang single tarif. Yang besarnya tarif ini sebelum ada yang namanya UU Cipta Kerja. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kemudian maka kamu lanjutkanlah untuk tugas mandiri kamu, hitung ke bulan Maret
bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni. Oke?